Permisi, ini kami di sini ingin melakukan wawancara mengenai pembeli pasar tradisional. Apakah saya boleh nanya dengan Kakak siapa? Oh ya, baik. Nama saya Ara dari Fakultas Psikologi. Ya. Oke, ini kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang mungkin dapat bisa mengembangkan aplikasi kami lebih. Jadi, aplikasi kami ini ingin membuat sebuah sarana pembantu, aplikasi yang menyediakan beberapa fitur untuk membantu pembeli dalam melakukan transaksi pasar tradisional. Nah, jadi, boleh nanya apakah Kakak ini pernah ke pasar tradisional? Pernah? Dan kalau misal dihitung dalam sebulan itu, kira-kira berapa kali Kakak belanja? Mungkin sebulan bisa 2 kali ya, kalau ke pasar tradisionalnya. Berarti cuma 2 kali doang ya, jarang berarti. Iya, jarang. Terus untuk, eee Kakak kan beli produk di pasar tradisional nih. Nah, untuk kategori produk sendiri tuh, apa yang paling sering dibeli? Sayur sih, sama bumbu-bumbu dapur gitu. Mmm. Mmm, terus, Kakak kan pernah kan belanja secara tradisional, bukan, secara online maksudnya. Iya. Kalau misal secara online, kategori produk yang paling sering dibeli apa? Kalau online sih lebih ke baju gitu-gitu deh. Kayak make up, skincare gitu. Iya. Terus, apakah Kakak merasa kalau misal belanja secara online itu lebih mudah dibandingin sama, eee, belanja secara langsung? Kalau online sih lebih mudah. Cuman kalau secara langsung tuh enaknya tuh kita bisa tahu gitu loh barangnya yang sebenarnya tuh apa gitu. Kayak real lah, realnya gimana. Iya. Terus, bagaimana pendapat Kakak kalau misal di pasar ini ada pembayaran non tunai gitu? Kayaknya kalau di pasar tuh saya agak sedikit ragu ya buat masyarakat Indonesia. Soalnya tuh banyak masyarakat yang di pasar tradisional tuh kebanyakan tuh orang-orang yang lahir di era kayak masih 80-an gitu loh. Jadi kayak kurang istilahnya gaptek lah masihan. Mhm. Kayak misal orang tua saya aja masih masih ini gimana ya caranya gitu. Iya, iya. Jadi kalau tradisional kayak kurang lah ya. Oke, oke. Terus, kalau misal belanja di pasar tradisional, seberapa sering, Kakak ini akan melakukan penawaran dengan penjual mengenai harga produk? Jadi kayak menawar, misalnya beli sayur itu nawar sama penjual, Oh, kalau saya sih nggak pernah nawar. nggak pernah nawar ya? Iya. Itu kenapa? Apa, nggak pernah nawar? Ya gimana ya, orang jual dari pagi, dari malam sampai ke malam gitu. Jadi kita kayak kasihan gitu. Jadi saya nggak pernah nawar. Oke, oke. Lebih menghargai sih. Oke, oke. Terus, kalau misalnya ada aplikasi belanja di mengenai pasar tradisional yang ada fitur ada fitur buat menawar nih, cuman secara online. Jadi, kalau misal pembeli mau nawar, dia bisa nawarin langsung secara online dan penjualnya itu dia bisa menerima nawarnya, menerima penawarannya atau enggak gitu. Jadi, yang pedagang itu bisa nolak atau menerima. Nah itu, apakah fitur seperti itu dapat membantu dalam transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli? Bisa membantu sih. Soalnya kan kayak saya kan malu untuk menawar gitu ya. Bisa jadi fitur untuk membantu saya untuk tawar-menawar lah di pasar tradisional. Oke, terus sebagai pembeli, Kakak ini bagaimana pendapatnya mengenai kalau misal ada layanan ojol untuk mengantarkan barang pembelian? Jadi kalau misal Kakak beli barang ke pedagang, itu ada layanan ojol yang bisa nganterin barang-barang Kakak ke rumah Kakak gitu. Jadi nggak perlu datang langsung, bisa bisa beli secara online. Oh, lebih enak sih, soalnya kita nggak capek-capek untuk keluar, terus kita hemat biaya buat bensin atau ongkos, terus kita nggak panas-panas lah intinya ya. Terus, kalau misal apakah Kakak ini butuh fitur rating buat melihat ratingnya penjual gitu? Jadi supaya bisa sebagai pertimbangan dalam melakukan pembelian gitu. Butuh banget sih.
Butuh banget ya? Iya. Kenapa butuh banget? Soalnya kita kayak di online tuh pasti kita melihat ratingnya dulu kan ya buat ini toko ini dapat dipercaya atau enggak gitu. Oke, terus untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Kakak merasa aman kalau misal memberikan data Kakak ini ke aplikasi kami supaya kami itu bisa membantu mengelola fitur gitu. Jadi kalau misal mungkin layanan ojol, aplikasi kami ini butuh datanya Kakak gitu buat nganterinnya, misal kayak alamat gitu. Hmm, kalau buat nganterinnya alamat nggak apa-apa sih, soalnya kan Grab, Gojek itu ada layanan kayak gitu, jadi nggak apa-apa. Kalau misal buat secara keseluruhan, mungkin kayak login, nyimpen email, nomor telepon dan lain-lain itu apakah merasa aman gitu? Em, Merasa aman sih, tapi masih ragu-ragu gitu, soalnya kan aplikasi baru gitu. Oke oke. Terus ini pertanyaan terakhir, apakah ada saran dan masukan yang dapat Kakak berikan, apapun itu buat membantu kami dalam memperkembangkan pasar tradisional menjadi lebih baik? Oh, kalau pasar tradisional tuh bisa kayak non tunai dan tunai gitu. Jadi kalau ada anak muda yang mau ke pasar tradisional bisa pakai non tunai. Biasanya kan anak muda kan pakai QRIS gitu. Kalau orang-orang tua itu biarkan tunai gitu. Jadi ada tunai dan non tunai. Dan bagus juga kalau udah ada fitur tawar menawar dan bisa diantarkan ke rumah ya. Oke, jadi itu buat pertanyaan kami. Terima kasih terima kasih untuk siapa namanya? Ke arah. Kak apa? Kak Ara. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Semoga apa jawaban yang telah diberikan ini dapat membantu kami dalam memperkembangkan aplikasi. Terima kasih.